Kalau dulu kan aturan sebelumnya kan tidak ada kata-kata karena. Pokoknya pembayaran dari perusahaan asuransi titik gitu loh. Jadi sekarang asuransi itu jadinya itu apa, yang unit link itu loh, ada asuransi sekaligus, nabung atau investasi. Nah yang penghasilan karena nabung atau investasi nanti itu dipajakin. Yang kedua, nah ini yang perlu fokus khusus ini, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan OJK dan iuran THT tunjangan hari tua ini ya kepada BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Wah, yang nomor 2 ini penjelasannya saya panjang. Oke, saya ulangi ya, saya baca sekali lagi. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan OJK dan iuran tunjangan hari tua kepada BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Untuk menerangkan nomor 2, saya perlu menjelaskan menggunakan PowerPoint ya. Bentar, ini, mungkin saya itu dulu, saya screenshot, print screen ya. Nah, bentar, tunggu ya, sabar ya, saya mau print screen nih. Ya udah. Oke, sekarang kita ke Excel-nya. Nah, begini yang kelihatan nih ya, yang mau menerangkan ini. Ini kecil aja wis. Nah, dari kata-kata itu saya mau ngasih contoh. Ini contoh aja. Ini misal Budi bekerja di PT A, nah gitu ya. Gajinya, misalnya 10 juta per bulan, jadi 10 juta. Nah maksudnya gaji dan tunjangan-tunjangan loh ya, maksudnya lengkap lah. Gaji dan tunjangan-tunjangan itu 10 juta. Nah dari gaji dan tunjangan-tunjangan 10 juta itu Budi ini ikut iuran pensiun atau mungkin tunjangan hari tua atau mungkin jaminan hari tua ya, tapi ini ditanggung Budi sendiri. Nah misalnya gitu ya. Intinya ini dipotong dari gaji Budi. Misalkan per bulannya itu 500.000. Berarti ini sisanya ya, itu adalah 10 juta dikurangi 500 ya dia dapat gaji dipotong untuk ikut iuran pensiun. Nah nanti ketika di sini misal Budi sudah pensiun, nah di sini, kondisinya di sini beda ini. Maka ketika Budi itu sudah pensiun, Budi itu akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu adalah dari uang pensiun, kan itu ya penghasilannya itu. Nah, penghasilan atas uang pensiun ini merupakan objek PPh 21, objek pajak ya.
khususnya PPh pasal 21 khususnya. Padahal uang pensiun itu nanti itu adalah akumulasi kumpulan dari 500.000 per bulan ini selama bertahun-tahun ya. Ini kumpulan dari berbulan-bulan, bertahun-tahun nih, ngumpul di sini. Karena besok uang 500.000 ini yang ditanggung Budi sendiri ini calonnya dipajeki ya, menjadi objek pajak ketika Budi pensiun beneran, maka ketika Budi ini belum pensiun, masih kerja aktif, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan dari angka yang 9.500.000 ya. Artinya apa? Semakin besar iuran pensiun, maka pajaknya 21 di sini ini, yang kiri ini semakin kecil, semakin mengecil. Tapi nanti uang 500 itu suatu saat akan dipajaki ketika Budi pensiun beneran gitu. Jadi hanya beralih aja ya, beralih. Ini akan beda cerita, akan beda cerita. Kalau misalnya Budi itu ikut iuran asuransi. Ini contoh gaji dan tunjangan-tunjangan ya. Ini misal 10 juta, sama ya. Terus Budi ini ikut iuran asuransi kesehatan, misalnya gitu ya. Tapi ikut iuran asuransi kesehatan itu dipotong, dibayar ya, ditanggung Budi sendiri. Misalnya ya samalah 500.000 gitu ya, sama. Nah ini kan jadinya sisanya kan sama ya, 10 juta dikurangi 500, sama sisanya. Bedanya, bedanya saja teman-teman, ini misalnya di sini Budi sakit, sakitnya itu opnam di rumah sakit. Nah, ketika Budi ini sakit opnam, Budi itu dapat penghasilan. Nah, penghasilannya itu ya dari klaim asuransi, ya dari klaim asuransi ya, asuransi kesehatan lah ya. Kan tadi pembayaran apa itu, kata-katanya itu, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, karena sakit. Nah, karena sakit itu ya, itu tidak dipotong PPh 21. Ini karena sakit. Sehingga penghasilan klaim asuransi kesehatan ini bukan merupakan objek pajak. Jadi ya tidak dipajaki misal apapun ya, misal PPh apapun, enggak, dia bukan objek pajak. Padahal iuran, klaim asuransi itu sebenarnya akumulasi bertahun-tahun, yang per bulan 500 ini. Nah, karena 500 itu nanti calonnya diterima menjadi klaim asuransi kesehatan dan tidak dipajeki calonnya, maka ketika pada saat iuran ini,
Budi masih sehat, ya. Di sini saya katakan Budi masih sehat-sehat saja gitu ya, sehat-sehat saja. Tidak ada rumah sakit. Maka penghitungan PPh 21 ini dihitung dari angka 10 jutanya. Wah, ini beda ya. Artinya, berapapun iuran asuransi kesehatan yang ditanggung Budi sendiri tidak ngaruh di perhitungan PPh 21 ketika Budi ini masih sehat-sehat saja. Tapi nanti ketika Budi opnam beneran dapat klaim asuransi kesehatan itu sudah tidak dipajaki lah. Jadi dengan uang pensiun nih, uang pensiun pada saat aktif muda ini berkurang pajaknya 21, tapi besok ketika pensiun beneran dipajaki. Ini asumsinya kalau iuran pensiun atau iuran asuransi itu, iuran pensiun kan yang kiri. Kalau iuran asuransi kan yang kanan. Ini ditanggung Budi sendiri. Sekarang kita akan lanjut kalau ditanggung perusahaan. Nah, logikanya ini bertingkat ya. Nah, ini misal ada gaji, jangan gini di copy aja, di kopas aja deh. Gaji itu jangan-jangan 10 juta. Ini ikut iuran pensiun ya, atau mungkin JHT, THT, tapi yang ditanggung perusahaan. Misalnya dia ikut 500.000. Yang sisi kanan ini ikut iuran asuransi kesehatan, ini juga ditanggung perusahaan. Taruhlah ini sama deh, ini 10 juta, iurannya adalah 500.000. Oke, karena ditanggung perusahaan, jadinya ini sisa diterima Budi, ini ya 10 juta kan ditanggung perusahaan. Ya, nggak dipotong dia ditanggung perusahaan. Begitu juga dengan ini, sisa ditanggung perusahaan, kok sisa? Sisa diterima Budi, sorry Bos. Ini tetap sama-sama 10 juta, sama kan, ditanggung perusahaan semua 500-nya. Nah, yang membedakan adalah penghitungan yang menjadi dasar penghitungan PPh 21. Untuk menentukan ini, kita lihat logikanya. Yang pensiun ini kelak akan dipajaki ketika pensiun, ya, uang pensiun nih. Maka ketika di sini ditanggung oleh perusahaan, 500.000 uang pensiun ini, nanti kan calonnya dipajaki di sini. Maka ngitung PPh 21 sekarang ketika belum pensiun dari 10 juta. Jadi dengan asuransi, nanti kan ketika diterima nggak dipajaki nih. Maka ketika ini ditanggung perusahaan, asuransi itu iurannya ditanggung perusahaan, maka menghitung PPh 21-nya itu dari 10.500.000. Ya. Izin bertanya, Pak. Yang ditanyakan silakan. Ya, silakan. Eh, jadi saya Pak Ade, Pak. Jadi kalau klaim asuransi ini mau dia diklaim atau tidak, emang pasti dikenakan PPh 21 ya, Pak? Kalau ditanggung perusahaan. Kalau ditanggung perusahaan ya, Pak? Oke, Pak. Iya.
Tapi kalau ditanggung sendiri ya nggak ngaruh di 21-nya, tetap dihitungnya ya dari gaji. Oke, gitu ya, Baik, Pak. Mas Terima kasih, Pak. Paraden. Ya, sama-sama. Paraden Tama posisi di mana? Namanya bukan orang Jawa kayaknya. Kenapa, Pak? Posisi di mana, Paraden Tama ini? Di Posisi? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta, oke. Kirain Sumatera. Kalau teman saya itu Tapi emang Pardede, oh orang sorry, Sumatera, Pak. saya Lagi penempatan di bukan Jakarta Pardede. aja, Pak. Bukan Pardede namanya, Parade ya, bukan Pardede ya. Parade, Pak, Sumatera, Pak. Tapi penempatannya di Jakarta, Pak. Sumateranya Utara atau mana? Iya, betul, Pak. Utara, Pak. Nah, itu marganya apa ini? Saya kok jarang dengar Siombing, namanya. Pak. Oh, Siombing, nggak Pak. pakai marga ya? Ya, Iya, pasti ini kelahiran tahunnya zamannya Orde Baru ini. Nggak pakai. iya betul. Oke, Xiaomi nggak. Oke, makasih. Saya itu kalau kemarin kunjungan tadi yang orang Serang tadi ya, saya kalau kunjungan ke mana Cilegon itu sudah 5 kali saya kunjungan kerja ke Cilegon. Mengunjungi gudang-gudang tangki-tangki besar minyak di sana di Cilegon ada itu di Banten ya. Ya Serang sana lagi sih masih sejam. Nah, saya kalau ke Sumatera Utara itu kalau kunjungan ke sana malah udah lebih dari 10 kali saya. Itu selalu masih takjub dengan Danau Toba saya. Saya lewat pertama pasti dari Medan ke jalan yang panjang namanya Jamin Ginting itu, panjang banget tuh nggak putus-putus tuh Jamin Ginting itu sampai ke Karo itu ya. Saya mampir ke Gundaling ya, lihat Gunung Sinabung itu, habis itu sarapan biasanya di Karo, di mana ya, yang ada jeruknya itu, apa sih, Kabupaten Tanah Karo yang banyak jeruknya itu namanya apa itu Mas, daerahnya itu? Yang deket Taman Gundaling itu loh, apa itu daerahnya namanya? Lupa ya, kabupatennya Tanah Sibolangit, Karo. Pak. Sibolangit atau Kaban Jahe atau ya? Bukan Kabanjahe. Kabanjahe itu yang ramenya namanya apa itu? Daerah ramenya itu Kabanjahe itu, Kabupaten Kabanjahe itu. Aku lupa, Brastagi, aku suka sarapan Brastagi. di situ. Brastagi, yalah mau ngomongin Brastagi ya lupa ya. Saya sekarang di Jogja loh, Pak Sidik. Pernah di Medan 4 Oh tahun. iya toh. Oh iya. Ya Medan, Jalan Ginting, sarapan di Brastagi, lihat Gundale gitu ya Mas ya. Terus saya lanjut sampai ke Merek itu, habis Merek, Merek, terus Piso-piso, saya Perek. ke air terjun si Piso-Piso.